enaknya jadi orang Malaysia tuh apa sih gini? Kalau gue lihat orang Malaysia kan tadi gue udah 2 kali kesini. Maksudnya kalau sekilas gue lihat ya, maksudnya kan ini kan pandangan sekilas gue belum karena gue belum tinggal lama di sini, jadi gue nggak tahu. Maksudnya nggak tahu yang aslinya seperti apa. Tapi kalau sekilas di sini kan gue lihat tuh kayak nyaman, udah mulai tertata gitu kan. Maksudnya lebih kalau daripada Indonesia. Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Mer React TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, seperti biasa di video kali ini jom kita reaction lagi rakyat Indonesia yang sedang tinggal di Malaysia. Enak gak sih tinggal di Malaysia? Ini kisah nyata teman-teman. Kisah nyata. Ini semacam podcast. Ada satu orang menanyakan kepada orang satunya yang tinggal di Malaysia, gimana perasaannya tinggal di Malaysia, enak gak sih? Saya pun juga penasaran teman-teman, apa saja yang menyebabkan, faktor-faktornya yang menyebabkan si kakak ini betah di Malaysia. Oke, seperti apa videonya? Jom kita play bersama, let's go. 3. Oke teman-teman, yang ingin nonton video aslinya nanti link daripada channel atau video ini ada di kolom deskripsi teman-teman. Cek. Perjuangan hidup, insyaallah. Kisah dari jalanan. Masih intro teman-teman ya, sabar. Assalamualaikum positive people, welcome back to my channel Laksanasen Channel. Nah, buat yang belum subscribe silakan di subscribe. Nah, ini biar santuy. Nah kali ini gue sebelumnya mau ngucapin terima kasih nih. Jadi selama gue di Malaysia gitu kan, gue diizinkan untuk stay di tempatnya Bang Abid channel sama Bang, gue lupa namanya. Oh Bang Izam. Oh iya Bang Izam, maaf ya Bang. Nah Bang Abi dan Bang Izam yang membolehkan gue untuk nginep di sini gitu kan, memberantakan gitu, menambah beban. Bang Abi ini pria muda Malaysia single yang sedang mencari jodoh. Ayo cewek-cewek Indonesia. Kenapa diem aja Bang? Silakan follow Instagramnya. Bang, halo Bang, apa kabar? Alhamdulillah. Yang keras dong ngomong. Bang mau nanya dong, boleh tentang Malaysia gitu. Ya silakan. Apa ya? Ini emang lahir kenapa? Ini kenapa kode-kode itu? Hah? Ya. Ada apa sih? Ya sikit, semua masuk ke kamar. Gua malu. Dari tadi lu liatin dia. Lanjut. Oke. Gimana? Maksudnya ini lo orang Malaysia asli, maksudnya dari suku Melayu atau gimana? Ya Melayu. Orang Melayu lah, ada campur dikit-dikit. Campur ya. Oh, cakap Melayu ya. Ada campuran sedikit lah. Katanya di sebelah mak dan sebelah ayah tu ada campur-campur lah. Oh, ada campur-campuran. Cuma ya Tak pernah mencari susur galur tu, tak pernah dicari lah. Tapi kenapa nggak dicari? Siapa tahu ada darah sultannya. Itu agak complicated gitu. Tapi ya overall lo orang Malaysia lah maksudnya ya, dari lahir di Kuala Lumpur, Ya, di Malaysia. Ya, kalau menurut ayah saya, dia asalnya dari Asahan, Sumatera Utara. Turunan batu bara. Melayu lah tu. Iya, Melayu di Sumatera Utara kan, Medan. Ya. Oke, terus Tapi saya bukan orang asli Kuala Lumpur. iya. Saya aslinya di utara. Di mana? Di Perak. Di Perak. Oh, di Perak. Oke, Bang. Asli Perak. Enaknya jadi orang Malaysia tuh apa sih gini? Kalau gue lihat orang Malaysia kan tadi gue udah 2 kali kesini. Maksudnya kalau sekilas gue lihat ya, maksudnya kan ini kan pandangan sekilas gue belum karena gue belum tinggal lama di sini, jadi gue nggak tahu. Maksudnya nggak tahu yang aslinya seperti apa. Tapi kalau sekilas di sini kan gue lihat tuh kayak nyaman, udah mulai tertata gitu kan. Maksudnya lebih kalau daripada Indonesia, gue jadi membandingkan negara. Ya gue mengakui lah negara gue masih berkembang gitu kan. Orangnya masih perlu ditertibkan lagi. Bukan Tapi kalau di sini bandingkan. kalau saya lihat sekilas tuh kayak udah mulai tertib banget, udah rapi bersih gitu. Emang bener kayak gitu di Malaysia gitu? Sebenarnya gitu, seperti yang gue lihat.
Mungkin kalau dilihat dari segi secara kasat mata, kalau dibilang Indonesia tu memang okey lah. Kalau dibandingkan dengan kehidupan di kampung, saya lebih suka hidup di kampung. Oh gitu. Betul. Kerana di sini tu agak kerja kita itu lebih kepada mencari Wang. wang daripada Kebahagiaan. Daripada di kampung itu lebih tenang. Tapi kalau nggak punya duit juga nggak tenang. Iya betul. Saya tu kalau duduk di kampung tu, ya di tempat saya tu market pekerjaan tu agak kurang bagi kelayakan saya. Dan di sini tu terbuka luas untuk peluang tu lebih terbuka luas untuk. Iya, makanya kerjanya nih tempatnya keren banget guys. Perusahaan multi internasional. Jangan Iya, sebut saja. jangan. Oke, terus kalau enak gak sih tinggal jadi orang Malaysia gitu? Enaknya apa? Setakat ini alhamdulillah, kalau dari segi kita harus pecahkan kepada beberapa bahagian lah. Wow, banyak banget ya. Yang pertama dari segi iklimnya itu enggak terlalu ekstrim, enggak terlalu sejuk, atau bahasa Indonesianya dingin, ataupun tidak terlalu panas, walaupun kita masih keringatan kan, ataupun berpeluh kalau orang Malaysia cakap. Tapi yalah, cuma sebab kita ada dua musim panas dan musim hujan, itu saja. Kalau di Indonesia Musim ada panas dan musim dan hujan. musim nikah. Nah, musim nikah. Sama lah di sini. Iya, terus Dan kita itu Malaysia itu alhamdulillahnya tidak berada dalam lingkungan Ring of Fire. Kayak atau Indonesia. bencana-bencana besar yang boleh mengganggu pertumbuhan Ekonomi. masyarakat dan ekonomi juga. Oh, gitu. Ya, Oke. itu amannya. Itu terus ini kalau dari pemerintah sendiri ke warganya ada ini enggak yang bikin enak gitu kayak fasilitas. Oke, mungkin kalau fasilitas transportasi emang itu kan semua negara wajib ya menyediakan. Maksudnya kayak tunjangan atau apa ya? Yang spesial buat warga-warga gitu loh. Maksudnya ada nggak sih? Ya seperti yang dikabarkan sebentar tadi, ada yang kalau mengikut tahap-tahap gaji seseorang tu. Kalau gajinya tu lebih tinggi, mungkin dia tidak akan dapat tunjangan yang berupa wang. Tetapi selepas ini saya tak suka berbicara tentang politik sebab dia akan Politik. Banyak ya, panjang orang ya. akan ada kontra dan pro-nya lah. Ada pro kontra. Tapi ada sedikit perubahan lah daripada yang dulu. Oh gitu. Walaupun lebih baik atau lebih enggak? ada ke arah yang lebih baik, Ada ada yang enggak? masih lagi tidak ada perubahan, dan ada yang ke arah yang backward macam tu. Mundur ya. Terus ini untuk warga Malaysia sendiri ada nggak sih apa spesial di misalnya kayak pemilikan tanah atau gimana? Misalnya kalau ada orang misalnya orang Indonesia terus jadi warga Malaysia, bisa nggak sih punya tanah di sini atau bagaimana sih? Kalau menurut yang saya tahu, untuk bukan warga negara agak susah sedikit. Agak susah. Dan Tergantung ininya memang ya. tidak pernah kedengaran yang mana-mana bukan warga negara mendapat hak milik tanah di Malaysia, kecuali untuk membeli rumah di sini. Di sini dibenarkan membeli rumah. Oh, dibolehkan. Yang terbaru, maklumat yang terbaru dikatakan boleh membeli sebuah kondo dengan harga 600,000 Rigid. Oh, Wow. mahal juga ya. Oke, terus ini kan kita tetanggaan nih. Sering nggak sih lihat-lihat, maksudnya kayak kepo tentang Indonesia gitu? Ya sering. Oh, sering kepo. Terus bikin. Saya belajar bahasa Indonesia itu dari YouTube-nya Indonesia. Oh gitu. Dari Aksara Channel juga. Dari sini juga, dan dari segala macam lah. Iya. Kenapa ini kepo tentang Indonesia gitu? Terus kan Indonesia crowded ya. Yang pertama apa ya? Bila kita buka YouTube tu udah keluar Indonesia. judul-judul Indonesia tu. Ya nonton aja lah. Oh gitu. Nah gitu. Dan Maksud- kadang-kadang terbaca artikel-artikel ataupun isu-isu panas kan.
kita Susu agak panas. penasaran, ingin tahu tuh baca. Ya, itu semua menambahkan ilmu. Iya benar. Ya. Informasi. Terus ini ketika kita lo nontonin Indonesia lah gitu dan sebagainya, terus ada rasa ini enggak? Maksudnya kayak gue pengen jadi orang Indonesia gitu, atau lo ngelihat Indonesia gimana ketika dengan di YouTube itu maksudnya, atau lo jadi ada keinginan untuk pindah ke Indonesia atau gimana, kayak enak jadi warga Indonesia atau seperti apa ketika lo udah melihat tentang Indonesia gitu? Untuk berpindah warga negara itu saya tak rasa, belum berasa sampai situ. Tapi pengen nggak? Tapi saya teringin untuk pergi ke sana. Oh pengen. Saya memang teringin pergi ke sana dan menjelajahi Indonesia yang ada 17.000 pulau. Ya, wow. Benar kan? Benar 17.000 lebih. Dan mengenali ramai orang, sebab saya lebih suka berkawan dengan siapa pun. Oh gitu. Ya. Dari apa-apa negara pun. Jadi dari negara manapun berarti ya. Tapi kan sebenarnya sektor wisata Malaysia juga keren juga ya. Cuma ya kalau disebut dari segi tentang pelancongan di Malaysia itu, kalau tempat pelancongan kalah Malaysia dari Indonesia lah. Kalau di Malaysia cuma orang datang untuk, mungkin ada yang datang untuk transit atau yang datang untuk bekerja. Tapi kalau di Indonesia tu kalau mencari yang alami itu mereka akan pergi Indonesia. Terus dari video-video yang ditonton di YouTube itu, yang apa yang pengen lo datengin dari di Indonesia, yang paling pengen didatengin? Pengen dikunjungi. Pulau apa? Bali? Lombok. Oh Lombok, Labuan Bajo gitu. Labuan Bajo. Pengen ke Sumatera juga, karena kan darahnya tuh darah Melayu. Darah sana gitu kan ya. Pengen ke Sulawesi juga. Riau. Pengen ke Jawa. Ke Papua juga, Raja juga. Itu gue juga pengen. Kalau ada peluang mungkin ke Jakarta juga. Orang Indonesianya saja kebanyakan tidak sampai ke Papua, hanya sebagian teman-teman ya, karena Papua saat ini masih belum stabil lah untuk HAM-nya teman-teman, kurang stabil. Tapi mudah-mudahan Papua damai dan insya Allah akan menjadi pusat tempat terindah di Indonesia. Masya Allah. Merasakan banjir. Enggak lah. Pengen juga merasakan apakah tantangan di Jakarta itu yang seperti dikabarkan oleh orang-orang lain. Oh gitu. Pengen ke Jakarta juga. Oke, itu tadi pasti pengen. Terus ini mungkin agak sensitif. Kalau misalnya gue juga pengen tahu sih pendapat orang Malaysia, kan Indonesia sering banget tuh ngirim asap nih kalau musim kemarau gitu. Gue jadi kalau orang Malaysia sendiri gimana dengan ada asap itu gitu? Maksud gue jadi sebel dengan Indonesia atau sebel dengan orang Indonesia atau gimana? Ya jujur ya. Iya jujur. Hari yang bulan yang kemarin, iya, tahun lalu. Tahun lalu saya sakit selama 6 hari kerana asap. Karena kalau di sini panggil jerebu. Jerebu. Bahasa Melayunya jerebu. Tebalnya asap itu. Makanya aku seluruh Malaysia ini berarti yang semenanjung sini ya. Yang Sabah enggak? Sabah juga ya. Sabah dan Sarawak. Iya. Iya juga ya, karena Kalimantan juga dibakar. Jadi kayak gue juga sebenarnya nggak enak juga, kita sering banget ngirim asap ke sini. Dan ini itu bukan hal mengirim asap tuh kayaknya bunyinya itu agak kayak sengaja. Kayak ya sengaja kan. Tapi perkara ini sebenarnya berlaku atas sebab segelongan manusia yang menyebabkan yang lain juga terkesan. Iya benar. Tapi itu kalau asap tuh sampai Malaysia tuh lumpuh beneran gak sih? Maksud kayak ya aktivitasnya semua berhenti gitu atau berlaku penutupan sekolah-sekolah, tetapi diliburkan business as usual kalau di sini. Oh, tetap kalau macam kerja mesti pergi kerja juga. Pakai masker gitu. Sesek tetap banget harus sih? kerja. Iya, sangat. Rasanya asap apa kendaraan gitu enggak? Lebih parah. Lebih parah yang asap nih. Ini lebih parah yang asapnya. Tuh orang Indonesia. Tuh kan. Sebenarnya kalau gue lihat kita tak menyalahkan rakyat Indonesia. Iya, Bang. Cumanya perkara itu ada beberapa sekelompok orang. Kalau kita baca lebih lanjut
dalam apa dari video ataupun artikel segala macam tu kita dapat tahulah angkara siapa kan. Kita tak akan menyalah mungkin ada yang menyalahkan tapi kalau menurut saya gitu itu bukan salahnya semua. Betul. Maksud gue kan atau yang pembisnis Indonesia yang berkaitan dengan pembukaan lahan ini tolong diperhatikan lagi gitu kan. Kita menzolimi banyak orang nih sebenarnya, nggak cuma Malaysia juga sebenarnya, daerah Riau juga warganya juga kena semua gitu kan, di Kalimantan ya daerah itu kena, cuma ya gara keserakan sedikit orang mengorbankan 3 negara, Singapura juga misalnya. Ya, saya jadi kasihan dengan orang yang enggak punya yang enggak ada maksud, ada apa? Tidak ada sama sekali hubungannya. Ya, tidak ada relasinya dengan pembakaran. Contoh. Maka mereka itu harus menanggung kesengsaraan itu. Iya. Dalam dari segi yang biasa tu kami macam kalau bencana lain juga kami bantu sebab kami ada rasa kasihan kepada Indonesia. Kita kan serumpun. Ya sebenarnya kan ini juga itu kan akibat segelintir orang, tapi kan yang kena juga bangsa kita semua gitu kan. Jadi apatah lagi kita yang satu rumpun, satu iman, satu segala macam. Kadang kan kesalahan satu orang karena dia bawa negara A jadi kayak terkesan semua negara di situ kayak gitu. Misal kayak virus corona yang sekarang kan jadi kesannya semua orang Cina gitu, padahal kan ya enggak juga gitu. Nah, ya tapi itu tadi karena kesalahan, ya karena nilai titik rusak susu sebelangga gitu. Jadi kayak ya gimana sebenarnya kalau di Indonesia sendiri soal kabut asap pasti ya itu politik banget juga gitu kan. Ya gimana ya, itu kayak orang-orang yang berduit lah yang main di gitu. Seharusnya kan lebih aware dengan kesehatan masyarakat di situ gitu kan. bakal di blacklist. Enggak. Ya kan ini kan pendapat orang Malaysia jujur, maksudnya kita ngerasain seseknya tuh gini gitu. Sebab kalau sesuatu kaum itu merasakan kependeritaannya, kita juga merasa penderitaannya walaupun kita tidak seteruk yang yang mereka. Oke teman-teman semuanya, itulah video reaction hari ini. Jadi intinya teman-teman ya, di Malaysia itu lebih disiplin daripada Indonesia. Pertama, kedua untuk jerebu teman-teman, untuk asap itu orang Indonesia kan sudah tidak lakukan hal itu lagi. Itu dulu teman-teman ya, jerebunya tuh dulu. Jadi informasi ini luar biasa lah buat kita semua bahwa hidup di Malaysia itu lebih enak sih sebenarnya dibandingkan Indonesia. Tapi di Malaysia itu nampak seperti kota, sedangkan di Indonesia itu nampak kota plus kampung. Sebenarnya itu enaknya di Malaysia itu karena disiplinnya orangnya teman-teman ya, disiplin untuk berkendaranya juga disiplin. Kalau di Indonesia, hidup di Indonesia itu lebih enak hidup di kampung karena adem, ayem, tenang. Tapi kalau tidak punya uang sama aja, katanya lucu teman-teman ya. Oke, itulah video hari ini. Buat kalian yang suka dengan video ini, silahkan teman-teman bantu dengan cara menekan tombol like, comment, dan share. Jangan lupa juga subscribe channel daripada Merbat Official, Mer React TV maksudnya teman-teman. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.